Jumpa lagi dengan saya para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat apa itu peristiwa transubstansiasi. Para sahabatku terkasih, barangkali sudah banyak umat Katolik yang memahami hal ini. Tapi mungkin ada sebagian umat Katolik lagi yang belum memahami dengan baik hal ini. Atau sebaliknya, mungkin masih banyak umat Katolik yang belum memahami dengan baik apa itu peristiwa transubstansiasi. Para sahabatku terkasih, peristiwa transubstansiasi ini akan kita temukan dalam perayaan Ekaristi, teristimewa pada saat doa syukur agung. Para sahabatku terkasih, dikatakan bahwa doa syukur agung itu dan pada momen atau peristiwa transubstansiasi, ini adalah momen yang paling sakral dalam perayaan Ekaristi. Ini adalah puncak dari Ekaristi itu sendiri. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah memahami ini dengan baik? Dan bagaimana sikap kita selama ini? Apakah kita sudah menaruh atau memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya atau yang pantas terhadap momen istimewa ini yang merupakan puncak dari Ekaristi itu sendiri? Seandainya belum, maka ketika kita mengikuti ulasan ini, barangkali ini akan menjadi masukan yang baik bagi kita, supaya kedepannya kita memberikan perhatian yang istimewa tentang peristiwa penting ini. Para sahabatku terkasih, agar lebih jelas bagi kita, mari ikuti ulasan berikut ini. Dikutip dari katoliksitas.org, untuk memahami transubstansiasi, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa di dalam segala sesuatu terdapat substansi atau hakikat, demikian juga rupanya. Contoh, kita ambil contoh pada manusia. Manusia itu memiliki hakikatnya, yaitu sebagai makhluk ciptaan yang terdiri dari tubuh dan jiwa, juga berakal budi dan berkehendak bebas. Namun, rupanya bisa beragam. Seperti ada yang tua, ada yang muda, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Demikian juga dari segi warna kulitnya, ada yang putih dan ada yang sawo matang, dan lain sebagainya. Perubahan pada manusia secara kodrati adalah perubahan rupa dan bukan perubahan substansinya. Artinya para sahabatku terkasih, substansinya tetap sama, namun rupanya yang berubah. Kita lihat contoh yang paling sederhana adalah manusia ini mengalami proses lahir, kemudian bertumbuh menjadi dewasa, dari dewasa kemudian dia mengarah atau berarah kepada tua atau menjadi tua. Inilah proses hidup manusia. Maka di sini yang berubah adalah rupanya. Namun Allah pencipta dapat membuat perubahan adikodrati mengatasi perubahan kodrati. Jadi kita yakin dan percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan apa saja. Dan inilah yang terjadi dalam peristiwa transubstansiasi. Yang diubah adalah substansinya, walaupun rupanya tetap sama. Para sahabatku terkasih, transubstansiasi adalah perubahan substansi roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Oleh karena kuasa sabda Kristus dan kuasa Roh Kudus melalui para imam dalam peristiwa konsekrasi. Jadi konsekrasi ini kita akan temukan dalam peristiwa doa syukur agung atau dalam rangkaian doa syukur agung. Jadi, setelah konsekrasi, roti dan anggur secara rupa tetaplah roti dan anggur. Namun secara substansi telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Para sahabatku terkasih, pengajaran ini berdasarkan pada sabda Kristus sendiri yang mengambil roti dan kemudian mengatakan, "Inilah tubuhku." Injil Matius bab 26 ayat 26.
lalu mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, "Inilah darahku." Injil Matius bab 26 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Kristus tidak mengatakan bahwa roti tersebut tetaplah roti dan anggur, namun mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darahnya. Yesus tidak mengatakan, "Inilah simbol dari tubuhku," melainkan secara jelas mengatakan, "Inilah tubuhku." Karena Kristus yang mengatakannya adalah Allah, maka kita percaya bahwa apa yang dikatakannya itu benar dan sungguh-sungguh terjadi, yaitu bahwa ia mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darahnya. Maka para sahabatku terkasih, karena dalam perayaan Ekaristi itu roti dan anggur itu dalam peristiwa konsekrasi telah terjadi perubahan di sana, maka kita lihat sering terjadi mujizat dalam Ekaristi atau sering terjadi mujizat Ekaristi. Jadi hal ini wajar terjadi karena roti dan anggur itu telah berubah menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Maka sekali lagi mujizat itu wajar terjadi. Para sahabatku terkasih, istilah transubstansiasi yang digunakan oleh Gereja Katolik untuk menjelaskan iman gereja akan perubahan pada roti dan anggur dalam sakramen Ekaristi di altar pertama kali didefinisikan oleh Konsili keempat Lateran pada tahun 1215. Pernyataannya berbunyi demikian: terdapat satu gereja universal yang di dalamnya terdapat satu imam dan kurban, yakni Yesus Kristus, yang tubuh dan darahnya terkandung dalam sakramen di altar dalam roti dan anggur. Roti tersebut diubah oleh kuasa ilahi menjadi tubuh dan anggur menjadi darahnya, sehingga untuk menyatakan misteri kesatuan tersebut, kita dapat menerima dirinya apa yang telah ia terima dari kita. Dalam sakramen ini, tak seorang pun dapat mengadakannya kecuali imam-imam yang telah ditahbiskan secara sah sesuai dengan kunci atau pedoman gereja yang Yesus Kristus sendiri telah berikan kepada para rasul dan para penerus mereka. Jadi yang hanya boleh memimpin misa dan membuat peristiwa ini terjadi adalah imam. Di luar imam tidak akan ada yang bisa melakukan ini. Para sahabatku terkasih, Katekismus Gereja Katolik juga mengajarkan kepada kita bahwa Konsili Trente menyimpulkan iman Katolik dengan menjelaskan bahwa karena Kristus penebus, kita mengatakan bahwa apa yang ia persembahkan dalam roti dan anggur benar-benar tubuhnya. Maka di dalam gereja Allah selalu dipegang teguh keyakinan ini. Dan konsili suci ini menjelaskannya kembali. Oleh konsekrasi roti dan anggur, terjadilah perubahan seluruh substansi roti ke dalam substansi tubuh Kristus Tuhan kita, dan seluruh substansi anggur ke dalam substansi darahnya. Perubahan ini oleh Gereja Katolik dinamakan secara tepat dan dalam arti yang sesungguhnya perubahan hakiki atau transubstansiasi. Oleh konsekrasi terjadilah perubahan dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Di dalam rupa roti dan anggur yang telah dikonsekrir itu, Kristus sendiri, Dia yang hidup dan dimuliakan, hadir sungguh, nyata dan secara substansial dengan tubuhnya, darahnya, jiwanya, dan kodrat ilahinya. Kehadiran Kristus dalam Ekaristi mulai dari saat konsekrasi dan berlangsung selama rupa Ekaristi itu ada.
Di dalam setiap rupa dan di dalam setiap bagiannya tercakup seluruh Kristus, sehingga pemecahan roti tidak membagi Kristus. Kita lihat momen ini dalam Ekaristi juga ketika imam memecahkan roti itu. Itu bukan berarti imam memecah-mecahkan Kristus. Roti itu walaupun sekecil apapun itu adalah tubuh Kristus sendiri. Jadi tidak mengurangi nilai dari tubuh Kristus itu sendiri. Jadi transubstansiasi terjadi pada saat konsekrasi. Maka para sahabatku terkasih, tadi sudah kami katakan, ketika konsekrasi ini berlangsung, kita hendaknya memberikan perhatian yang istimewa. Momen ini adalah momen puncak dan sakral, maka selaku umat beriman Katolik, kita kiranya memberikan perhatian yang sungguh, yang istimewa pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus bersabda melalui imamnya, "Inilah tubuhku." Seluruh substansi roti diubah menjadi darahnya. Demikian pula, ketika ia berkata melalui imamnya, "Inilah darahku," maka seluruh substansi anggur diubah menjadi darahnya. Pentingnya momen ini ditandai dengan dibunyikan gong atau lonceng. Maka kenapa lonceng atau gong itu dibunyikan dalam Ekaristi? Menunjukkan kepada kita bahwa bagian ini adalah bagian yang berbeda dari bagian perayaan atau misa yang lain. Bahwa pada saat ini adalah bagian yang sangat sakral dan istimewa. Seperti yang kami katakan tadi. Setelah konsekrasi, memang roti dan anggur atau rupa roti dan anggur itu memang tetap ada, tapi substansinya sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi para sahabatku terkasih, barangkali ada umat yang bertanya, kapan roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Maka jawabannya jelas di sini, pada saat atau ketika konsekrasi itu dilakukan. Konsekrasi itu ada pada saat doa syukur agung. Maka sekali lagi, selaku umat beriman Katolik, mari kita memberikan perhatian yang istimewa pada saat doa syukur agung. Demikianlah ulasan para sahabatku terkasih dimanapun berada tentang apa itu peristiwa transubstansiasi. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.